Assalamualaikum, bertemu lagi dengan namaku Elvira Salman Namais atau enggak di YouTube namanya E.S.H dan kita akan bercerita sama Abah Eko. Ya, kita akan bercerita dari buku 44 kisah sahabat Nabi. Nah, tadi Salman minta diceritain sahabat yang apa? Dijamin Masuk surga. Nah, di antara sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu salah satunya ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, sama apa lagi? Bukan Abu Bakar udah ya? Bukan Abdurrahman, sama nggak ada lagi. ada 10. Sama Talha bin Ubaidah. Terus ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, ada lagi Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam. Nah, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kita mau bercerita tentang sahabat Umar bin Khattab. Yaitu kelas aku. Oh iya, sama kayak kelasnya Salman ya. Nah, bercerita ini. Umar bin Khattab, sang pemberani yang ditakuti lawan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir pada tahun ke-13 berdasarkan penanggalan tahun gajah. Lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hantamah. Oh, berarti nanti disambung Umar bin Khattab. Ya, Umar berasal dari Bani Adi yang termasuk suku terbesar di Mekah. Bani Adi itu ada di mana letaknya? Ini suku terbesar di Mekah, ada di Mekah. Sebelum datangnya Islam, Umar senang bergulat. Gulat itu apa? Berkelahi, bergulat, mabuk-mabukan. Oh, suka bermain. Ya, berkelahi. Bahkan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kenapa? Ya, dulu sudah meninggal. Iya, dikubur hidup-hidup. Ia juga menyembah berhala dari buah kurma. Setelah datangnya Islam, Umar menjadi orang yang berani menegakkan ajaran Islam dan hijrah secara terang-terangan. Ia menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah SAW, padahal sebelumnya ia membencinya. Nah, ia satu-satunya orang yang ditakuti oleh setan dan manusia. Jadi setan kalau ketemu Umar kabur. Oh, berarti nanti setannya apa ya, kalau ngelihat aku lari dong. Kalau melihat Umar radhiyallahu anhu. Nih, lanjut. Lupa. Umar adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Ia juga dikaruniai ilmu yang besar dari Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah diutus menjadi nabi, banyak orang yang mengikuti agama Islam. Abah, berarti gini, Umar bin Khattab itu sahabatnya Rasulullah SAW itu Umar bin Khattab. Iya. Oh. Pada saat Rasulullah diutus menjadi nabi, banyak orang yang mengikuti agama Islam. Melihat kejadian itu, Umar ingin membunuh Rasulullah. Kenapa? Ya, dulu Umar sebelum masuk Islam ingin membunuh Rasulullah. Emang kenapa? Iya, di sini karena membenci Rasul. Nah, tapi kan itu kan yang dulu. Iya, dulu. Oh iya. Ini kan dulu. Nah, namun ia mengunjungi rumah saudarinya Fatimah karena marah mengetahui ia masuk Islam. Perdebatan panjang pun terjadi hingga akhirnya Umar luluh setelah mendengarkan surat Toha ayat 1-8. Setelah mendengarkan surat Toha ayat 1-8, hati Umarnya luluh. Kemudian setelah itu ia pergi ke rumah Arqam untuk bersyahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
masuk Islamnya Umar menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin. Nah, sejak saat itu Rasulullah memberinya julukan Al-Faruq. Al-Faruq, Mana, Pak? artinya dapat membedakan baik dan Buruk. buruk. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah Khalifah itu setelah apa? pemimpin Islam setelah wafatnya Abu Bakar. Nah, ia memimpin kaum muslimin selama 10 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Awalnya banyak orang yang menolaknya, namun mereka teringat dengan pesan Abu Bakar. Umar itu meninggalnya tahun berapa? Tahun nanti ada di sini coba. Awalnya banyak orang yang menolaknya, namun mereka teringat dengan pesan Abu Bakar bahwa sifat Umar sangat penting dalam kepemimpinan. Mana? Oh, ada lagi, banyak. Selain itu, Abu Bakar juga meyakini bahwa Umar akan menjadi pribadi yang lembut ketika menjadi khalifah. Umar berhasil meraih 7 prestasi selama menjadi khalifah. Di antaranya mengangkat gubernur untuk daerah yang memeluk Islam, munculnya hukum cambuk bagi pemabuk, pembuatan kalender Hijriah, membangun kota Kufah, menaklukkan beberapa kota di negeri Syam, membentuk lembaga militer, dan membuat undang-undang pajak. Syam tuh kalau sekarang Palestina, Jordan, Suriah, sama Lebanon. Nih, begini. Oh, sekarang negara Syam berpisahan. Iya, dipecah. Umar adalah khalifah yang sederhana. Pakaian dan rumahnya sangat sederhana. Bahkan beberapa orang sempat tak mengenalinya. Ia tidak pernah menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Nih Umar, ini tadi amanahnya meninggalnya kapan? Coba baca. Umar bin Khattab meninggal pada hari Rabu 25 Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah. Dia meninggal karena dibunuh saat sholat. Dia dimakamkan di samping makam Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi kok nggak ada tahunnya kayak 2023? Ini ada. Mana? Tahun 23 Hijriah. 2023? 23 Hijriah. Bukan. Enggak. Tahunnya pakai kalender Hijriah, bukan Masehi. Nah, itu tentang kisah tentang Umar bin Khattab. Nah, Salman baca hikmah kisahnya ya. Kisah itu apa hikmah? Jadi dari yang tadi diceritakan kita ambil hikmahnya, pelajaran. Oh, dan juga bisa ditulis dibikin teka-teki. Enggak, bukan teka-teki. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kisah Umar itu apa nih? Coba Man baca nih. 1. Sifat berani dan tegas akan berguna jika ditempatkan tempat yang tepat. 2. Al-Quran dapat meluluhkan hati banyak orang, bahkan orang-orang yang berwatak kasar sekalipun. Terakhir, seorang muslim hendaknya meninggalkan kebaikan yang dapat dirasakan orang lain selama hidupnya. Ya, jadi tadi Salman udah bacain hikmahnya. Yang pertama, sifat berani dan tegas itu kalau ditempatkan di tempat yang tepat itu akan berguna. Contohnya Umar bin Khattab. Nah, kedua, Al-Quran dapat meluluhkan hati banyak orang. Jadi kalau kita, sifatnya kita nih kasar nih, kitanya suka melempar-lempar, marah-marah, iya. Nah, Al-Quran ini jadi obat, jadi lembut hati kita. Jadi tidak membuat lempar-lempar lagi. Tapi kalau aku waktu pas udah menghafalkan Al-Quran, tapi kenapa masih belum ya, Bah? Nah, itu harus terus dibaca, nanti pelan-pelan, nanti juga nanti lembut nanti. Nah, 3 nih, jadi nanti juga mengajak teman-teman yang mengajak gini,
tidak boleh melemparkan batu gitu. Iya. Nah, seorang muslim terakhir nih hendaknya meninggalkan kebaikan yang dapat dirasakan orang lain sama hidupnya. Jadi kita selama hidup ini harus memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat, memberikan kebaikan untuk diri kita maupun lebih baik lagi untuk orang lain. Bisa kita itu boleh kayak gini ya. Kita memberikan makanan ke orang yatim. Ya, itu bermanfaat untuk hidupnya. Oke, itu cerita Umar bin Khattab. cerita Umar bin Khattab. Sekarang Salman pamit. Pamit demikian. Gimana? Aku nggak tahu bilangnya gimana. Demikian cerita yang sudah kita bacakan berdua. Semoga bermanfaat. Iya. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan doa penutup majelis. Itu adalah doa penutup biar dapat ilmu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sudah.